Halo, selamat datang di mini online course The Weapons of Influence. Online course ini saya buat sebagai bonus dari pembelian buku Communication Made Easy. Oleh karena itu, terima kasih ya Anda udah berinvestasi di buku saya. Besar harapan saya ketika Anda membaca, mempelajari, dan mempraktekannya, maka Anda bisa jadi pribadi yang menarik, percaya diri, sekaligus disukai oleh orang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang Weapons of Influence ini, saya mau tanya dulu nih. Sudah kenal belum ya dengan si pengarangnya atau yang membawakan online course ini? Kalau Anda masih belum kenal, nah saya kira ada baiknya di depan saya perkenalkan diri dulu nih. Jadi perkenalkan, nama saya adalah David Pranata. Profesi saya adalah sebagai pembicara dan penulis di bidang komunikasi dan presentasi. Nah, buku Communication Made Easy dan juga online course Weapons of Influence ini masuk di ranah yang topik komunikasi. Sedangkan untuk topik presentasi atau public speaking, Anda bisa temui di buku pertama saya, yaitu Speak with Power. Nah, selain itu, saya juga aktif menulis di website saya ya. Jadi Anda bisa cek di www.davidstrippranata.com. Anda bisa temukan tulisan-tulisan terbaru saya di sana ya. Jadi jangan lupa dikunjungin ya websitenya. Nah, saya kira perkenalannya itu dulu. Langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini, yaitu The Weapons of Influence, cara meyakinkan orang tanpa perlu pandai membujuk. Nah, sampai di sini mungkin Anda udah bertanya-tanya ya, wah gimana ya Pak ya caranya? Kok bisa meyakinkan orang lain tanpa perlu pandai membujuk, tanpa perlu pandai berkomunikasi? Apakah ini semacam ilmu gelap gitu ya? Bukan ilmu gelap ya. Jika Anda masih bingung dan nggak bisa membayangkan seperti apa, berikut saya ada sebuah cerita yang bisa mengilustrasikan hal ini dengan pas banget ya. Jadi ini adalah ceritanya. Ini adalah seorang ibu yang punya sebuah toko perhiasan. Toko perhiasannya sendiri udah maju, terkenal, dan terkemuka di kotanya. Dari sekian banyak koleksinya, ini ada satu jenis mutiara yang nggak laku-laku. Dan sebagai pengusaha tentunya Anda tahu, kalau ada barang yang nggak laku, ini artinya adalah stok mati dan uang mati. Artinya itu nggak bisa diputar lagi ya, sehingga Anda juga nggak bisa kulaan barang-barang yang lain. Oleh karena itu ibu ini kepikiran, waduh gimana ya caranya supaya mutiara ini bisa laku. Sampai ketika dia pergi liburan pun dia masih kepikiran. Dan akhirnya dia udah nggak tahan lagi. Udahlah, daripada nggak laku-laku, akhirnya dia kirim SMS ke anak buahnya. Udah gini aja, semua mutiara itu Anda jual aja setengah harga. Nah, sampai di sini kita nggak tahu ya, apakah ibu ini yang ketika ngetik SMS itu keliru, atau kasih pegawainya yang salah baca. Akan tetapi yang terjadi adalah, mutiaranya bukan dijual setengah harga, melainkan dijual 2 kali lipat oleh pegawai-pegawainya. Setelah itu, ibu ini pulang dari liburan, dia pergi ke tokonya dan mendapati bahwa semua mutiara itu malah laku terjual habis. Nah, sampai di sini Anda bisa cermati sebuah fenomena yang aneh bukannya? Dijual harga normal, nggak laku, tapi dijual harga 2 kali lipat, malah laku sampai habis. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ini? Kira-kira Anda bisa menebak? Nah, jikalau tebakan Anda adalah, gini Pak, mutiaranya itu bisa laku terjual karena orang memiliki pemikiran, kalau harganya mahal, itu pasti bagus. Dan ketika di perhiasan mereka cari yang bagus, akhirnya mereka cari yang harga mahal, ketemu mutiara itu harganya mahal, akhirnya sama mereka dibeli. Nah, ini adalah sebuah contoh dari fenomena the weapons of influence. Jadi di dalam ketidaktahuan, orang akhirnya mengandalkan sebuah jalan pintas untuk berpikir. Jalan pintas dalam hal ini adalah yaitu mahal sama dengan bagus. Dan mereka cari barang yang bagus, akhirnya mereka pun pilih yang harganya mahal. Ya, padahal apakah jalan pintas ini sudah pasti betul? Belum tentu juga ya. Bisa jadi ada barang yang mahal tapi nggak bagus, atau sebaliknya mungkin ada barang yang harganya murah atau biasa-biasa aja, tapi kualitasnya bagus. Jadi weapons of influence ya, jikalau saya gambarkan dengan singkat, itu adalah seperti jalan pintas cara berpikir orang. Di dalam ketidaktahuan mereka, mereka mengambil jalan pintas untuk memutuskan, sehingga
Sebenarnya ketika kita bisa tahu jalan pintas ini, nah maka kita ini bisa mengikankan orang lain dengan lebih mudah. Berikut akan saya berikan beberapa contoh lagi ya, fenomena yang termasuk fenomena the weapons of influence. Jadi Anda lebih ada gambaran seperti apa fenomenanya ini. Jadi misalkan contoh yang pertama ini ya, ketika Anda pergi ke sebuah kota yang baru dan Anda mau cari makan nih. Anda mulai bingung, waduh saya mesti makan di mana ya? Saya udah jauh-jauh sampai di sini, kalau bisa ya makan yang enak ya supaya berkesan gitu ya tinggalnya di kota itu. Nah, Anda lihat ada sekian banyak depot yang berjajar dan Anda nggak tahu mana yang enak. Nah, dari sekian banyak depot itu, ada satu yang ramai pengunjungnya. Nah, saya ada sebuah pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, dari sekian banyak depot itu, mana yang enak? Nah, saya yakin Anda akan jawab, wah ya ini Pak ya, yang ramai pengunjung itu pasti yang enak. Akhirnya, pilih depot itu yang Anda kunjungi untuk Anda makan. Nah, Anda lihat ya, fenomenanya. Di dalam ketidaktahuan Anda pilih jalan pintas. Yang ramai berarti yang enak. Padahal apakah pasti seperti itu? Ya belum tentu juga ya. Tapi sekali lagi dalam ketidaktahuan, itulah jalan pintas yang kita ambil. Atau mungkin ini contoh yang kedua ya. Anda ini misalkan Anda mau beli handphone baru. Terus Anda kunjungi ke pusat elektronik yang ada di kota Anda. Ya, kalau di Surabaya ya, saya tinggal di Surabaya, mungkin seperti ke WTC atau ke High Tech Mall. Nah, di situ ada sekian banyak toko dan semuanya kelihatannya sama. Terus Anda, waduh kira-kira saya mesti dibeli di toko yang mana ya? Sampai di suatu titik Anda lihat sebuah toko dan ada teman Anda jaga di situ ya. Tampaknya dia ini pemilik tokonya itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kira-kira Anda beli handphone di mana? Saya yakin Anda akan jawab, waduh ya udah Pak, beli aja di teman saya itu ya. Atau bisa jadi Anda pilih yang penjualnya ganteng-ganteng atau cantik ya. Nah, ini sekali lagi adalah sebuah jalan pintas. Dalam ketidaktahuan, akhirnya Anda pilih, ya udah, saya cari ada yang kenal. Walaupun apakah udah pasti di tokonya teman Anda itu, let's say, barangnya termurah atau kualitasnya yang terbagus, ya belum tentu juga ya. Akan tetapi, sekali lagi dalam ketidaktahuan, Anda pilih, udah pilih yang pilih teman aja. Berikut satu contoh lagi ya. Suatu saat Anda lihat iklan di koran ya, di sebuah department store ada iklan diskon one day sale 50% khusus hari ini aja. Dan akhirnya apa yang terjadi berikutnya? Anda langsung lari-lari ke sana ya dan Anda rela antri hanya demi tidak kelewatan diskonnya ya. Nah, ini juga adalah sebuah fenomena the weapons of influence. Anda merasa saya tidak kepingin ketinggalan diskonnya sehingga Anda rela melakukannya. Padahal seringkali ya kalau kita lihat department store bisa jadi Anda pergi keesokan harinya ya, ternyata diskonnya juga masih ada ya. Nah, itu adalah beberapa contoh fenomena weapons of influence. Atau seringkali disebut ini adalah fenomena psikologi persuasi ya. Anda bisa cermati fenomena-fenomena yang ada itu ya. Sebetulnya tadi kan bukan karena cara komunikasi kita yang meyakinkan kan ya. Misalkan di toko ibu tadi, kan bukan karena karyawannya itu di training komunikasi atau di training sales sehingga lebih jago menjual. Bukan juga kan ya. Akan tetapi seperti ada sebuah kekuatan tersembunyi yang membantu Anda untuk meyakinkan orang lain. Nah, kekuatan atau fenomena tersebut itulah yang disebut dengan psikologi persuasi atau weapons of influence. Sebetulnya dengan Anda mengetahui hal-hal ini, sekali lagi seperti Anda memiliki jalan pintas untuk membuat orang lain berkata ya atas permintaan Anda. Hal ini akan membantu kita untuk menjadi lebih efektif dalam meyakinkan orang lain. Dan marketer yang berpengalaman, mereka pasti mengerti dan menggunakan cara-cara ini untuk membantu meyakinkan calon pelanggan mereka. Nah, fenomena psikologi persuasi ini sebetulnya dibahas dengan detail banget oleh Dr. Robert Cialdini di dalam bukunya Influence the Psychology of Persuasion. Buku ini jugalah yang mendasari saya ketika pertama kali mengenal tentang ilmu persuasi ini. Nah, menurut Dr. Cialdini sendiri, total akan ada 6 senjata persuasi yang harus Anda ketahui dan yang bisa Anda pergunakan. Nah, nanti di video-video mendatang, kita akan bahas satu persatu dari 6 weapons of influence ini. Keenam weapons of influence itu adalah resiprokasi ya atau prinsip timbal balik,
yang kedua adalah komitmen, yang ketiga likability, yang artinya kita suka pada orang yang kenal dengan kita, yang keempat authority atau otoritas, yang kelima social proof atau prinsip histeria massa atau sering juga disebut prinsip ikut-ikutan, dan yang keenam adalah fenomena scarcity atau kelangkaan. Nah, ini adalah total 6 weapons of influence yang bisa Anda pelajari di dalam mini online course ini. Sebelum saya akhiri video yang pertama ini, saya ingin ingatkan dulu ya, bukan berarti ketika Anda mengerti ini terus Anda menerapkannya, nanti setiap kali Anda menerapkannya langsung orang otomatis akan berkata ya. Langsung 100% nggak mungkin itu ya. Karena yang bisa dilakukan oleh weapons of influence ini adalah meningkatkan efektivitas persuasi Anda. Bukan berarti langsung digaransi 100% pasti berhasil ya. Kalau ada ilmu seperti itu bisa bahaya banget ya. Karena semua orang pasti akan berkata ya. Yang bisa dilakukan weapons of influence ini adalah meningkatkan efektivitas persuasi Anda. Jadi misalkan yang dulunya tanpa ini, katakanlah kemungkinan berhasilnya 10%, terus Anda pelajari ini, Anda terapkan ya mungkin menaik dari 10%, let's say jadi 20%. Oh, ini kan sudah meningkat 2 kali lipat berarti. Nah, sudah siap nggak pelajari masing-masing weapons of influence ini? Jikalau Anda sudah siap, nanti Anda bisa pelajari mulai yang pertama di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.